berjalan. Jadi kalau famshu fi manakibiha maksudnya berjalanlah di atas permukaannya gitu. Dengan kalimat berjalan. Tetapi ketika bicara tentang agama, Allah Subhanahu wa taala itu katakan fafirru ilallah. Di kalimatnya dengan far, artinya itu berlari. Berlarilah kamu kepada beralihlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwa ilmu dunia penting, mencari dunia penting, tapi mencari ilmu agama itu jauh lebih penting. Itu nomor satu. Itu karena apa? Karena dunia itu ya sifatnya sementara, sifatnya kita emang disuruh untuk mencari dunia karena kita tanggung jawab kita sebagai manusia yang Allah berikan tubuh, yang Allah berikan harta, maka di situ kita harus bertanggung jawab. Tubuh perlu tidur, tubuh perlu makan, nggak bisa hidup kecuali makan, nggak bisa hidup kecuali dengan minum. Maka dengan tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah yang diberikan tubuh, kita beri makan. Dan sebagai tanggung jawab kita sebagai makhluk yang Allah berikan tubuh, kita beri minum. Sebagai tanggung jawab kita kepada Allah kepada apa yang Allah berikan daripada keluarga, daripada istri, daripada anak, wajib kita untuk memberi nafkah gitu. Nah, tapi itu pun juga darul imtihan. Tadi seperti ayat yang disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang menciptakan hidup dan juga mati dan juga hidup. Untuk apa ada mati dan juga hidup itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling bagus amalnya gitu. Jadi dunia penting sekali lagi, tapi tetap akhirat itu lebih penting. Ketika kita ditanya kamu mencari dunia, silahkan cari dunia, tapi cari dunianya lewat mana? Lewat yang halal atau yang haram. Kita ambil ilmu dunia, tapi apakah mengarahkan ilmu dunia itu kepada kesyirikan, kepada ateis dan tidak mengakui keberadaan Allah, atau sebaliknya justru meningkatkan seseorang itu semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita bahas di pengajian sebelumnya, dan insya Allah hari ini masuk ke dalam isim tauhid. Itu ya penting, yang paling penting di dalam ilmu agama. Jadi dikatakan oleh Sahib Safwatul Zubat, awal wajibin alal insan, yang paling pertama wajib ke atas manusia itu apa? Ma'rifatul ilah. Ma'rifatul ilah itu artinya mengenal Tuhan, mengenal Allah. Apakah cukup dengan itu? Bistikon, katanya Sahib Safwatul Zubat itu bistikon, dengan dalil yang jelas gitu. Jadi kalau kita tahu Allah, mengenal Allah, nggak cukup kita mengenal Allah sekedar kita, orang tua saya bilang Allah itu ada, maka saya juga meyakini Allah itu ada. Nggak cukup begitu, tapi kita harus benar-benar mengetahui dengan akal sehat, dengan dalil. Maksudnya dalil itu bukan cari di Al-Quran atau di hadis. Maksudnya dalil itu dalil secara akal, secara logika. Makanya kita sadar kalau Tuhan itu ada dan nggak mungkin nggak ada. Itu namanya ilmu tauhid. Jadi di dalam ilmu tauhid itu bentar. Jadi di sini dikatakan apa itu definisi dari ilmu tauhid. Ilmu tauhid sendiri disebutkan dengan ilmu bil aqaid ad-diniyah, yang mempelajari keyakinan, sifatnya keyakinan agama, al-muktasabah, yang diambil minal adillah, daripada dalil itu bukti maksudnya, al-yaqiniyah, yang bersifat jelas, yang bersifat yakin. Contoh dalil akal itu misalkan di atas 2 itu nggak mungkin 1, di atas 2 pasti 3 gitu.
3 pasti lebih banyak daripada 2. Nggak mungkin dikatakan 1 lebih banyak daripada 3. Itu dalil akal yang nggak mungkin kita bilang sebaliknya. Beda sama contoh misalkan matahari terbit dari barat, bukan dari timur, tapi dari barat. Itu mustahil, tapi mustahilnya sifatnya mustahil apa? Mustahil yang adi, mustahil secara kebiasaan, secara adat, tapi bukan secara akal. Ya, itu udah pernah Ana jelasin dulu. Tapi mustahil secara akal, contoh kayak tadi itu, seorang anak melahirkan ibunya, seorang anak melahirkan ayahnya, itu mustahil secara akal dan nggak mungkin terjadi begitu. Dan keberadaannya Allah itu bisa dibuktikan secara akal ini. Jadi nggak mungkin Allah itu nggak ada. Allah itu pasti ada. Itu ilmu tauhid. Jadi penting. Itu yang pertama wajib ke atas manusia. Jadi dari kecil itu udah harus diajarkan. Sebelum ilmu fikih, kalau misalkan sholat itu diperintahkan diajarin sholat sama Nabi umur 7 tahun. Umur 10 tahun kalau nggak mau sholat dipukul. Kalau udah balik nggak ninggalin sholat, dia udah berdosa gitu. Tapi kalau misalkan ilmu tauhid enggak, dari kecil. Jadi kita mulai. Ismu tauhid, bab tauhid. Faslun fi arkanil Islam, dimulai dengan rukun-rukun Islam. Jadi di dalam agama ini penting biar kita jangan dibilang Islam itu Islam KTP. Penting kita tahu dasar agama Islam, apa itu Islam, ya. Agama kita ini apa? Jadi di dalam agama itu ada 4 rukun agama. Kebanyakan ulama mengatakan rukun agama itu 3. Rukun agama itu Islam, iman, ihsan. Dalilnya pernah Ana jelasin waktu itu minggu kemarin, 2 minggu yang lalu di majelis itu Ana jelasin tentang hadis Jibril. Hadis Jibril itu disebutnya ummus sunnah atau induknya hadis-hadis. Jadi ada 3 atau ada 4, bisa dikatakan 3, bisa dikatakan 4. Tapi yang bilang 3 pun tidak menafikan yang keempat, gitu. Jadi yang pertama arkanul Islam khamsah. Yang arkanul Islam, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sampai di dalam hadis dikatakan Nabi katakan umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk membunuh orang-orang, maksudnya memerangi manusia, hatta sampai kapan? Ya syahadu an la ilaha illallah, sehingga dia bersaksi kepada tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, dan juga melakukan salat dan juga zakat. Kalau sudah mengerjakan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menjaga dirinya daripadaku dima'ahum wa amwalahum, darahnya dan juga hartanya gitu. Jadi Rasulullah akan berhenti untuk memerangi mereka kalau dia melakukan syahadat, mengerjakan sholat dan juga zakat sesuai di dalam hadis ini. Terus yang kedua wa iqamus shalah, ya mengerjakan sholat. Bahkan wa ita'uz zakat, dan juga membayar zakat. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Lakukanlah sholat dan juga bayarlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Wa shaum Ramadan, dan juga puasa di bulan Ramadan. Itu juga jelas dalilnya juga dari Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahr falyasum, barang siapa daripada kamu yang melihat bulan, maksudnya melihat hilal bulan, awal bulan daripada Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Termasuk juga yang terakhir wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan juga haji itu juga wajib. Wajibnya atas siapa? Yang bisa untuk pergi. Kalau yang nggak mampu, nggak wajib. Jadi ini 5 perkara adalah sesuatu yang disebutnya kalau di dalam Islam ma'lum minat darurah. Ma'lum fil Islam minat darurah. Kalau maklum itu maksudnya sudah diketahui di dalam agama Islam, yang jelas, yang ma'ruf gitu. Minat darurah, udah nggak perlu ditanya-tanya lagi. Kalau misalkan contoh kayak kita tanya, apa sih hukumnya kita misalkan piara
piara ini apa namanya, leader tuh apa tuh namanya itu yang tikus terbang, atau misalkan piara tupai gitu. Itu kan nggak jelas ini termasuk tikus apa bukan tikus, dicari dulu, buka kitab dulu, lihat ulama ngomongnya A apa B apa C, ini bukan ma'lumin ad-darurah gitu. Jadi kalau kita meyakini dia halal ataupun haram, itu tidak sampai membuat kita kafir gitu. Itu bukan sesuatu yang ma'lumin ad-darurah, bukan masuk ke dalam keyakinan. Tapi ketika dia bilang sholat itu hukumnya apa, oh sholat lima waktu nggak wajib, dia bilang kayak gitu kan, itu ma'lumin ad-darurah. Tapi banyak orang justru ditanya arkanul Islam apa nggak tahu. Padahal arkanul Islam itu maklum bitin bid-darurah. Orang ditanya arkanul Islam, agama rukun-rukun Islam nggak tahu. Padahal itu sesuatu yang udah ma'ruf di dalam agama. Ibarat kata kalau anak kecil aja kalau orang Islam itu tahu gitu loh. Tapi dia nggak tahu itu. Itu perlu dipertanyakan Islamnya itu bagaimana gitu. Jadi di sini disebutkan ma'al ikhlas wa tasdik, dengan ikhlas mengerjakannya arkanul Islam itu, dan juga tasdik. Tasdik itu meyakini, percaya bahwa itu adalah bagian daripada Islam. Faman lam yakun mukhlisan biqalbihi, barang siapa orang yang tidak ikhlas mengerjakannya di dalam hatinya, nggak ikhlas, dia sholat tapi nggak ikhlas ngerjainnya, terpaksa, zakat tapi terpaksa mengerjakan itu nggak ikhlas, maka dia sebutnya apa? Fahuwa munafik. Dia disebutnya munafik. Kenapa? Karena dia menzohirkan sesuatu, ya, seakan-akan dia mengerjakan sesuatu yang apa namanya, yang zohir itu daripada Islam. Zohirnya bagus gitu, tapi dalam hatinya nggak terima, itu munafik. Lakin waman lam yakun musaddiqan, tapi barang siapa orang yang tidak percaya biqalbihi, dalam hatinya nggak percaya zakat itu nggak wajib, dia bilang begitu, sholat itu nggak wajib, puasa itu nggak wajib, kenapa harus saya kerjain gitu, fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir, keluar dari Islam gitu. Ini maklum itu darurah. Terus maklum di darurah juga termasuk di dalam Islam itu, contohnya zina di dalam Al-Quran itu udah jelas, fala taqrabuz zina, apalagi mengerjakan zina. Fala taqrabuz zina artinya janganlah mendekati zina, apalagi mengerjakan zina. Sampai ada orang bilang zina itu halal, hukumnya kafir. Kenapa? Karena itu maklum bidorurah dan dijelaskan di dalam Al-Quran, disebut di dalam Al-Quran, yang ngomong Quran lagi, bukan hadis. Kalau di dalam Al-Quran sifatnya masih pemahaman. Jadi di dalam ayat ini ada orang yang bilang hukumnya begini, ada yang mentafsirkan lain gitu. Tafsirnya begini, kalau enggak begini. Berarti ada kemungkinan berapa tafsir begitu. Tapi kalau zina, enggak ada, semua ulama sepakat artinya dari wala taqrabuz zina, bahwa zina itu haram, bahwa zina itu masuk ke dalam hudud. Kalau tiba-tiba ada orang bicara zina itu halal, zina itu boleh, maka itu keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Dan juga yang setelahnya fasal di dalam fil iman, dalam iman. Apa itu iman? Wa aslul iman, hakikatnya iman itu anta'taqida, kamu meyakini annallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maujud, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dalilnya Allah itu ada. Itu bagaimana? Gimana sih kita disuruh yakin tapi kita ini kan nggak tahu apakah benar apa enggak gitu loh. Kamu disuruh yakin naga itu ada, kita disuruh yakin naga itu ada loh gitu. Apa kita langsung yakin? Nggak bisa kita langsung yakin. Jadi diperintahkan yakin itu, maksudnya diperintahkan yakin, kita harus meyakini dengan dalil. Kalau udah ada dalilnya baru bisa dikatakan yakin. Kalau misalkan kita cuma ditanya Allah itu ada nggak? Ada, buktinya mana? Ya nggak tahu, bapak saya bilangnya Allah itu ada, mak saya bilangnya itu Allah itu ada. Ya kalau begitu namanya bukan yakin. Jadi yang dikatakan yakin kita harus tahu secara akal. Dan bagaimana dalilnya Allah itu ada? Dalil Allah ada itu nggak bisa pakai Al-Quran, nggak bisa pakai hadis. Kalau pakai Al-Quran, pakai hadis, itu ibarat kata kayak kita diperintahkan buat percaya sama naga, tiba-tiba nih, apa buktinya naga itu ada? Nih ada batu tulisannya saya naga, saya itu ada loh, gitu lah. Nah, emang itu batu siapa yang nulis gitu? Kan kita nggak tahu apakah betulan naganya yang nulis atau manusia yang nulis, kan gitu. Jadi sama aja.
Kalau misalkan kita ngambilnya dari Al-Quran, Al-Quran itu tulisannya mengatakan Allah itu ada gitu. Allah mengatakan dirinya itu ada. Kita harus percaya. Kenapa? Allah sendiri yang ngomong ada. Emang beneran Allah sendiri itu yang nulis atau apa Nabi Muhammad sendiri yang nulis? Itu yang dipertanyakan. Yang dipertanyakan itu keberadaan si penulisnya gitu loh. Keberadaan yang punya Al-Quran ini gitu loh. Jadi itu yang dipertanyakan, maka jawabannya harus dengan dalil akli, bukan dalil nakli. Dalil akli itu dalil sifatnya akal, bukan nakli. Bukan nakli itu bukan sifatnya Al-Quran ataupun hadis begitu. Apa dalilnya Allah itu ada? Ya, pertama kita sebagai umat Islam Al-Asy'ari, kita mengambil hukum Allah itu ada daripada hukum kausalitas, yaitu sebab dan juga akibat. Nggak mungkin kita nih di sini ada gelas ada isinya air. Pasti walaupun Ana nggak lihat siapa yang nggak ngelihat kapan di dalam air ini ada gelas, tapi Ana pasti nggak yakin pasti ada orang yang masukin air ke dalam gelas ini, gitu. Nggak mungkin ada air di dalam gelas tiba-tiba aja ada air dalam gelas, sebelumnya nggak ada gitu. Pasti ada yang ngisi, kan begitu. Itu dari mau dia kafir, mau dia muslim, pasti percaya sama hukum kausalitas. Nggak mungkin nggak ada hukum kausalitas itu nggak mungkin nggak dipercaya. Terus ada rumah, nggak mungkin. Pasti dalam kepala kita, benak kepala kita itu yang pertama kali muncul. Kalau misalkan kita bilang ini ada rumah, kemarin nggak ada rumah, siapa yang bangun? Kan gitu. Pasti ada yang bangun. Nggak mungkin tiba-tiba muncul dari tidak ada tiba-tiba ada tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Nah, itu dia. Jadi segala sesuatu yang baru pasti ada permulaannya. Kan gitu. Sesuatu yang baru pasti ada permulaannya. Kita ada bumi, pasti sebelumnya terjadi sesuatu. Gimana kalau ada bumi, ada alam semesta? Bahkan ciptaannya, kalau kita lihat dari ciptaannya pun semuanya itu nggak sembarangan gitu. Kalau yang belajar matematika juga lihat tuh, matematika Tuhan, ada semua matematika Tuhan. Segala sesuatu ukuran daripada tubuh kita itu juga bukan ngasal gitu, tapi sudah benar-benar diperkirakan gitu. Apakah manusia yang begitu sempurnanya, makhluk-makhluk hidup ini yang begitu sempurnanya, alam yang begitu sempurnanya ini, nggak ada penciptanya yang maha sempurna? Apakah sesuai betul perkataan mereka, orang-orang ateis itu, bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya, alam yang begitu hebat, yang begitu sempurna, tercipta dengan sendirinya? Padahal mereka sendiri nggak bisa beriman bahwa kalau misalkan rumah itu tidak ada yang bangun, pasti terjadi dengan sendirinya. Mereka nggak bisa beriman tentang itu. Rumah itu masih ada ininya loh, padahal masih ada kekurangan yang nggak sempurna. Tapi bumi yang begitu sempurna, mereka bisa beriman bahwa tercipta gitu aja tanpa Tuhan. Itu mustahil, secara akal itu mustahil. Pasti segala sesuatu ada permulaannya. Bumi, alam semesta dulunya tidak ada, jadi ada. Kan itu kemungkinannya 50%. Ada, tidak ada, 50%. Bisa jadi ada, berarti ada penyebab yang menyebabkan dia itu ada dan menafikan yang tidak ada gitu. Memilih antara kedua itu. Apa penyebab yang membuat bumi itu ada? Pasti ada penyebabnya. Dari Big Bang. Kenapa bisa terjadi Big Bang? Kok ada Big Bang? Ya dulu karena dulunya itu batu besar terus meledak atau apa. Nah, itu batu itu siapa yang nyiptain gitu? Ya, pasti yang pertama itu Tuhan gitu. Kita mengatakan yang pertama itu Tuhan. Kita nggak bicara siapa Tuhannya dulu sebelum ngomong itu, ntar dulu. Kita bilang itu siapa Tuhannya itu nanti dulu. Apakah Tuhannya itu bentuknya manusia atau Tuhannya itu bentuknya seperti yang digambarkan orang-orang Hindu gitu, punya kepala 4 begitu atau apa. Kita nggak bicara itu dulu. Tapi kita bicara bahwa segala sesuatu pasti ada permulaannya dan alam semesta pasti ada yang menciptakan. Terus nanti ada yang nanya lagi, oh yang menciptakan alam semesta itu Allah. Terus yang nyiptain Allah siapa? Nah kalau misalkan Allah ada yang nyiptain, berarti Allah bukan Tuhan gitu. Yang pertama, yang sebelumnya Allah itu Tuhan. Pokoknya yang paling pertama dibilang Tuhan gitu.
Intinya gitu, yang paling pertama di Tuhan. Dan kita mengatakan yang paling pertama yang menciptakan sesuatu itu Allah. Itu. Jadi mustahil Allah itu nggak ada. Allah itu pasti ada. Karena apa? Karena adanya alam semesta ini. Itu dalil secara akal. Itu. Jadi itu yang pertama. Ta'takid an Allah Ta'ala mawjud. Wa annahu ta'ala wahid. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, nggak mungkin dua. Kenapa begitu? Nggak, la syarikalah, tidak ada yang semisalnya, tidak ada sekutu, wala mithlalahu, dan tidak ada semisalnya, wala syabihalahu, dan tidak ada yang mirip dengannya. Kenapa begitu? Ya karena kalau misalkan Allah itu dua, pasti salah satu daripada keduanya harus ada yang lebih berkuasa, gitu loh. Harus ada yang lebih berkuasa. Kalau misalkan nih dua, tiba-tiba satu Tuhannya ini mau nyiptain alam semesta, yang kedua nggak mau nyiptain alam semesta. Yang satunya mau, yang satunya nggak mau. Yang terjadi yang mana? Yang terjadi berarti itu yang punya kuasa. Kalau misalkan yang terjadi yang nggak mau buat alam semesta, berarti ya Allahnya yang itu, yang nggak mau bikin alam semesta. Tapi kalau misalkan ketika dua-duanya berseteru dan yang berkuasa adalah yang bisa menciptakan alam semesta, maka Allahnya adalah yang menciptakan alam semesta itu. Nah begitu. Jadi dari situ kita tahu dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti satu, nggak mungkin dua. Kalau misalkan dua, pasti alam semesta ini berantakan. Itu berantakan, nggak mungkin alam semesta sebagus ini, sehebat ini, terus Tuhannya itu dua gitu. Pasti salah satu ada yang mau bikin ini, yang satunya nggak mau ini, berantem, hancur semua dunia. Begitu. Itu dalil secara akal juga. Jadi, dan Allah katakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada sepertinya misal, tidak ada yang mirip sepertinya. Wahwa samiul basir, dan dia maha mendengar dan juga maha melihat. Udah panjang kali, Bang? Hah? Belum? Karena nggak enak, takut kemalaman. Di sini juga malam mulai ya. Sampai jam 10 dah. Khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan juga bumi. Wa khalaqal mauta, dan menciptakan kematian dan juga kehidupan. Wa ta'ata wal maksiyah, dan menciptakan taat dan juga maksiat. Was-sihhata was-saqam, dan juga kesehatan dan juga penyakit. Jadi kita harus meyakini itu semua, wa jami'ul kaun wa ma fihi, dan menciptakan alam semesta ini dan juga apa-apa yang ada di dalamnya. Wa khalaqal khalaiq, dan menciptakan makhluk-makhluk, wa amalahum, dan juga amal-amalnya. Wa qaddara arzaqahum, dan menetapkan rezeki-rezekinya, wa ajalahum, dan juga ajal-ajalnya. La tazid wa la tanqus, tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Ketetapannya Allah itu nggak bertambah, nggak berkurang. Rezekinya ya sesuai dengan apa yang Allah tuliskan, ajalnya juga sesuai dengan apa yang Allah tuliskan. Dia sakit, dia sehat juga seperti itu. Maka dari situ tinggal manusianya yang memilih, karena manusia itu Allah kasih ikhtiar, sifat ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Kita milih. Kita mau mengerjakan sesuatu itu yang halal atau yang haram. Mau yang halal atau yang haram. Kita mau mencari nafkah, itu penting kan? Mencari rezeki. Tapi rezeki itu udah ditetapin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezekinya si fulan pada hari itu adalah 50.000, misalkan dapat 50.000 di hari Kamis malam Jumat, itu dia dapatnya 50.000. Akhirnya yang satu itu dia mencuri, akhirnya jamret dapat 50.000. Yang satunya nggak ke situ arahnya, dia mungkin kerja, akhirnya jualan dan dapatnya 50.000. Beda antara satu sama yang kedua, tapi dapatnya tetap sama aja 50.000 karena sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal makhluknya aja yang milih mau yang cara halal atau cara yang haram. Maka dari situ, tapi penting juga
di sini nih setelahnya yang walayah dutu hadis dan tidak terjadi segala sesuatu illa bi qadaihi kecuali dengan qadanya wa qadarihi dan juga qadarnya wa iradatihi dan juga kehendaknya. Jadi qada dan qadar. Bedanya qada sama qadar itu qadar itu sesuatu yang sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan penetapannya Allah juga itu kita nggak bisa tahu. Jadi kapan kita tahu? Setelah terjadi yang namanya qada. Qada itu adalah mengerjakan terjadinya apa yang sudah ditetapkan, disebutnya itu qada. Jadi kalau tidak seperti yang tadi udah tercatat si fulan bakal dapat 50.000 hari ini misalkan. Terus habis itu dia mencuri dapat 50.000 di hari itu, terjadilah qada. Qadanya Allah gitu. Atau pada hari itu dia kerja dapat 50.000, akhirnya terjadilah qada itu. Maka dari situ kita bisa katakan orang yang bodoh adalah orang yang meninggalkan amal baik dengan alasan apa? Ya kan amal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azal. Buat apa kita beramal? Nah, sifat kamu ya kan kita nggak tahu kodarnya, seakan-akan kita yang ngatur kodar, kita yang punya kodar sehingga kita bisa mengatakan itu, padahal kodar itu di tangan Allah bukan di tangan kita gitu. Jadi perkataan yang gitu cocoknya buat siapa? Kalau misalkan dia yang punya kodar, dia yang bisa ngatur kodar, baru mungkin cocok dia bicara gitu. Tapi dia bukan dia yang kodar, bukan dia yang netapin gitu loh. Dan dia juga nggak tahu ketetapan itu, apakah hari itu dia bakal dapat 50.000 apa enggak, kan nggak tahu gitu. Jadi bodoh kalau misalkan dikatakan orang ninggalin kebaikan karena apa? Karena penyebabnya ya saya karena udah ditetapin rezeki, saya udah ditetapin, buat apa saya mencari rezeki? Buat apa saya mencari pahala? Pahala saya udah ditetapin sama Allah. Saya masuk surga, masuk neraka juga saya udah ditetapin sama Allah. Buat apa saya ngerjain? Itu beneran bodoh banget. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang ditetapkan gitu loh. Jadi ketika seseorang berusaha mengerjakan kebaikan, akhirnya dia berhasil melakukan kebaikan, nah itu tuh qadarnya dia. Udah terjadi qada. Ketika sudah terjadi baru dibilang qada. Itu qadarnya dia. Tapi ketika dia bilang malas-malasan, alasannya dia, saya udah ditetapin lah. Saya ini nggak jelas, mau masuk surga neraka kan terserah Allah gitu. Ya buat apa saya beramal baik? Akhirnya dia nggak ninggalin amal baik, nggak mau dia ngelakuin amal baik. Ya udah, itu ketetapannya Allah itu. Ketetapannya Allah, dia ninggalin amal baik karena apa? Karena dia alasannya sudah ditetapin gitu. Padahal dia nggak tahu, nggak lihat gitu loh. Jadi kita diperintahkan untuk berikhtiar, kita diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan baik. Apapun ketetapan Allah itu kita nggak tahu, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Bukan urusan kita menghakimi qadar ketetapannya Allah. Karena kita pun sendiri nggak tahu. Kita mau bilang, oh nanti saya capek-capek ngerjain, malah saya masuk neraka. Emang tahu kalau kita bakal masuk neraka? Justru kalau ibarat kata nilai kita itu yang nentuin siapa? Guru. Di dalam sekolahan itu nilai kita yang nentuin guru. Ada yang bilang, ya yang nentuin juga guru kan suka-suka guru. Mau nilai kita bagus apa jelek kan terserah dia gitu. Mau benar mau salah, dinilai benar dinilai salah terserah dia. Buat apa saya belajar? Nah itu kelihatan gitu. Kalau misalkan orang yang nggak mau belajar, sengaja nggak belajar, akhirnya dia ninggalin, walaupun alasannya begitu, nggak diisi akhirnya lembar jawabannya dikasih pasti 0, pasti nggak dapat apa-apa. Tapi ketika orang belajar, dia berusaha, pasti dia juga bakal ngelihat hasil usahanya. Jadi apa yang dinilai sama guru itu pun juga karena guru itu sebelumnya udah perintah dia untuk belajar, dia ngerjain, dia pelajarin, akhirnya guru itu ngasih nilai yang bagus. Bisa jelek, bisa bagus. Intinya kalau kita berusaha, bisa gagal, bisa berhasil, kan gitu. Kita berusaha, bisa nilainya bagus, bisa nilainya jelek. Tapi kalau orang yang sengaja nggak berusaha, sengaja ninggalin amal, sengaja nggak mau, ya pasti udah jelas itu mah. Nilainya juga bakal jelek juga. Gitu. Lanjut. Wa annahu ta'ala hai
Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu hidup, nggak mungkin mati. Kalau misalkan mati nggak bakal juga ada yang nama alam ini, alam semesta ini nggak bakal ada. Juga alim, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha meliputi gitu. Kalau misalkan nggak begitu, nggak mungkin setiap manusia dapat rezekinya. Bagaimana manusia bisa dapat rezekinya masing-masing? Bagaimana setiap hewan bisa dapat rezekinya masing-masing? Bagaimana setiap hewan bisa satu sama lain itu semuanya bisa berkembang biak sehingga banyak, bahkan semut itu kan binatang yang paling banyak gitu di dunia, kecil banget itu sifatnya. Bagaimana ada semua itu? Nanti di dalam lagi ada lagi yang lebih kecil, kuman misalkan, ya kan, lebih kecil lagi, atom lebih kecil lagi gitu. Itu semuanya tertata rapi. Apakah kita bisa mengatakan segala sesuatu dari alam semesta ini sampai yang paling kecilnya itu rapi, pembuatnya itu tidak alim, pembuatnya itu tidak maha mengetahui? Itu mustahil, nggak masuk akal gitu. Murid maha berkehendak, qadir juga maha kuasa gitu. Itu juga sama itu perumpamaannya. Nggak mungkin semua alam yang sesempurna ini penciptanya itu tidak maha kuasa, nggak mungkin. Mutakalim yang maha berbicara, samiun maha mendengar, basir maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Maksudnya, jadi kan kadang-kadang orang nggak tahu ya, kita dipandangin sama orang, apakah itu pandangan takjub kah, atau pandangan nunggu sesuatu untuk dia bisa berkhianat kepada kita. Kita nggak tahu, itu sesuatu yang sangat lembut untuk diketahui oleh manusia. Allah itu tahu, ya alamu kha'inatal a'yun, mengetahui khianat mata, wa ma tukhfis sudur, dan juga apa yang disembunyikan di dalam hati. Wa ya'lamus sirra, dan mengetahui sesuatu rahasia, sesuatu yang tersembunyi. Kalau di dalam hati itu namanya sirra. Kalau misalkan kita niat melakukan sesuatu, mau mengerjakan kebaikan atau keburukan, misalkan kita ngelakuin sesuatu, ngasih satu orang air, niatnya kita mau benar-benar memberi air, atau niatnya kadang-kadang orang ngasih air nih cuman buat ngehina aja, oh nih orang suaranya jelek nih, ini minum ini gitu. Karena ngasih kasihan karena ini capek serak suaranya, atau dikasih emang karena pengen menghina gitu. Itu niat Allah yang tahu, itu namanya sir di dalam hati. Wa akhfa itu yang lebih tersembunyi lagi. Jadi niat di dalam niat itu namanya akhfa, sesuatu yang kadang-kadang kita nggak sadar kita mengerjakannya gitu. Kenapa sih orang tiba-tiba melakukan, misalkan seorang ibu dia sampai berusaha mencari makanan terbaik untuk anaknya. Kalau yang dikatakan niat, namanya niat itu ya itu tadi karena itu anaknya dan dia pengen ngasih, itu niat, itu sebutnya sir. Tapi akhfa itu jauh lebih dalam lagi. Contoh, karena apa? Apakah benar karena cinta ke anaknya, atau karena tanggung jawab, nggak enak sama suaminya, saya udah nikah, saya punya suami gitu, saya ya sebagai ibu ya harus ngasih gitu, nggak mungkin saya nggak ngasih gitu. Itu akhfa. Kadang-kadang manusia juga nggak sadar gitu loh, itu akhfa, disebut akhfa. Jadi niat di dalam niat gitu. Khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahid, dan dia maha esa, al-qahhar, yang maha memaksa gitu. Yang maha memaksa tuh bagaimana? Yang maha perkasa, yang maha memaksa, bisa kita katakan gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan Allah itu kan Tuhan ya, Tuhan itu katanya maha rahmat, kok menciptakan adab, orang kenapa diadab, kenapa disiksa, sifat siksanya itu sangat pedih gitu. Apakah itu layak untuk Tuhan gitu, yang sifatnya itu rahmat begitu? Lah, kan Allah itu Tuhan gitu ya, dan Allah itu yang dikatakan raja aja. Sekarang raja kalau dibandingkan dengan Allah itu adalah raja segala raja. Raja pun punya sifat rahmah dan juga sifat perkasa. Kalau dia merintahkan, apa yang dia mau terjadi begitu. Jadi Allah pun juga
Begitu, Allah itu Al-Qahhar yang maha perkasa. Dari segala orang yang perkasa, Allah maha perkasa. Allah itu raja maha raja daripada sekalian raja. Apa yang dia mau ya terserah dia, gitu loh. Allah itu maha perkasa, maha memaksa. Allah itu mau menunjukkan, Allah maha al-mutakabbir, sifatnya itu maha sombong, mau menunjukkan saya loh yang punya sifat rahmatnya kalian ini nyari apa punya kalau di dunia cari orang dalam lah biar bisa dapat rahmat atau apa biar masuk ke dalam perusahaan atau apa. Nih akhirat rajanya aneh, ente nggak dapat rahmat daripada aneh, udah masuk neraka sama ente. Allah maha mutakabir, nunjukin kohadnya, nunjukin sifat perkasanya, nunjukin al-adilnya, sifat adilnya. Orang yang kafir dimasukin ke neraka, orang yang muslim yang mukmin dimasukin ke dalam surga. Itu sifat adilnya Allah. Sifat rahmatnya ditunjukin kepada orang yang mau beriman kepada dia. Kenapa? Karena dia Malikul Mulk. Dia yang memiliki kerajaan itu. Dia yang memiliki kerajaan, raja di atas segala raja. Itu loh sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu maha perkasa. Jangan yang dikatakan sifat Tuhan berarti rahmat nggak ada sifat perkasanya. Justru itu nggak masuk akal kalau misalkan Tuhan dikatakan cuma rahmat doang, baik doang ke semua makhluknya, nggak berarti nggak adil dong. Berarti sama dong makhluk yang sifatnya orangnya baik sama makhluk yang di dunia suka membunuh, dua-duanya di akhirat sama-sama masuk surga. Nggak adil dong, nggak cocok dong dikatakan Tuhan kalau nggak gitu. Gitu makanya jadi kadang-kadang kalau untuk menjawab orang yang bilang Allah itu sifatnya rahmat, harusnya berarti Allah tidak menjawab neraka. Jawabnya itu aja, Allah Allah itu raja di atas segala raja, sifatnya al-mutakabir, maha sombong. Yang paling pantas sombong itu ya Allah. Kita sebagai makhluk nggak pantas sombong gitu. Insya Allah sampai sini dulu. Untuk terusannya masih bertauhid juga bisa dilanjutin di pengajian setelahnya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajarin itu bisa menambah keimanan kita, menguatkan keimanan kita. Kalau bisa itu apa yang disampaikan ini sampaikan juga ke keluarga, didik anaknya yang begini biar paham pentingnya pentingnya ilmu tauhid gitu. Ajarin anak-anaknya ilmu tauhid. Mudah-mudahan dengan begitu ya kita punya keturunan yang walaupun lah kita ini bukan orang yang benar-benar soleh, tapi dengan kita mendidik anak yang baik, mendidik anak yang soleh, mendidik anak dengan akhlak yang baik, semoga dengan begitu itu jadi pahala jariah kita. Jadi pahala jariah kita bisa menyenangkan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikianlah tadi dari guru kita yang disampaikan. Mudah-mudahan